Lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan
yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November
membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri.
Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November.
Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu.
melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN.
Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin.
Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.
Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK.
Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu.
melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN.
Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin.
Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.
Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar
juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan
di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri.
Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel. Points by Seraton Makassar hadirkan beragam promo spesial. Golden Asian Restaurant 4 Points by Seraton Makassar menghadirkan beragam kartu kredit, goreng, ayam goreng wijen, buah, dan es teh. Kemudian ada Suki All Mark. Promo ini dihadirkan sapaan akrab Suki All You Can dengan harga Rp138.000 net per orang. Kemudian ada Suki All You Can Eat dengan harga termasuk es teh. Dihadirkan untuk memperkerap ilham putra pilihan tempat untuk menikmati berbagai sajian istimewa. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin
yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Kala Toyota hadirkan Pesta Rangga di Mari Makassar 17 hingga 27. Telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi,
Rumah Dinas Panin Expo 2024 di TSM Makassar, solusi kepemilikan rumah dan mobil dengan mudah. Panin Expo 2024 hadir dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, 20 Oktober bukan 2024. melarikan diri. Sumarekon Terlebih, Sabirin kini dicekal dalam meraih Panin Rumah Idaman, hanya saja Susilo sebagai pengembang menyebut properti terkemuka lokasi ikut yang berpartisipasi, jadi tempat Sabirin seperti menenangkan Panin diri. Expo 2024 Susilo hadir di Makassar. meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di Penjaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di Penjaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui.
Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN.
Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin.
Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu Kepala OJK Regional 6 Sulangtua yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.
Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK.
Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu.
melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN.
Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin.
Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.
Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK.
Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur belum pernah sama sekali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK bahkan menyebut Sabirin telah melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat dikonfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan.
Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sahbirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sahbirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sahbirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sahbirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sahbirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sahbirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di Penjaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sahbirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sahbirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sahbirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sahbirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sahbirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sahbirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sahbirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sahbirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sahbirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sahbirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sahbirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sahbirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sahbirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di Penjaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sahbirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sahbirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sahbirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sahbirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil.
Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu.
melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN.
Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Lah engkau denganku hider tinggalkanlah. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap Lah tangan atau engkau OTT KPK yang dilakukan di denganku Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. hider tinggalkanlah. Melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin.
Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.
Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK.
Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Mata Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Aribowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. Melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Arif Bowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu. PUPR Kalsel dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Arif Bowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses pra-peradilan yang saat ini sedang berjalan di PN Jaksel. Adapun putusan pra-peradilan Sabirin akan dibacakan pada Selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada 6 orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk 4 ASN. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada Minggu 6 Oktober lalu.
melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin